Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya, MA PhD, dan teman-teman yang berbahagia. Saya Nia Novita Nurrohmah akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Science in Medieval Islam by Howard R. Turner. Howard R. Turner adalah seorang penulis, salah satunya buku Science in Medieval Islam. Ia menggambarkan bagaimana selama berabad-abad Islam dalam membangun imperium kekuasaannya. Pokok bahasan dalam buku ini yakni Islam sebagai imperium, daya dorong dan pengikat, akar-akar sains Islam, kosmologi, matematika, astronomi, astrologi, geografi, pengobatan atau medis, sains alami, alkimia, optik, tahun-tahun berikutnya, transmisi, barat yang baru, dan terakhir ada kesimpulan atau epilog. Di dalam buku ini menceritakan tentang kerajaan Islam pada abad pertengahan, yang mana sejak abad ke-9 para ilmuwan di daerah-daerah Islam memperoleh harta karun, yakni berupa pemikiran ilmiah dan filsafat dari Yunani, India, Persia, dan Babilonia. Melalui penerjemahan ke dalam bahasa Arab, mereka dengan pintar menyerap dan menyistematikan warisan intelektual ini, sekaligus memperkayanya dengan penemuan dan pembaharuan, khususnya dalam bidang matematika, optik, pengobatan, dan astronomi. Kemudian Islam sebagai imperium atau kerajaan diketahui setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pasukan Arab mulai menjelajah keluar semenanjung Arab menuju wilayah-wilayah yang telah lama diperintah oleh kerajaan Bizantium dan Sasani. Selama 14 abad kemudian, batas-batas wilayah imperium atau kerajaan bertambah di beberapa tempat, akan tetapi menyusut atau berkurang di tempat lain. Aturan muslim tidak memaksa dan menyiksa seperti penguasa sebelumnya. Peraturan penguasa muslim tidak menuntut untuk berpindah agama dari Yahudi ke Muslim, asalkan membayar pajak yang telah ditentukan. Walaupun tidak membayar pajak yang telah ditentukan, hukum yang ditegakkan tidak berat atau kurang keras daripada daerah-daerah yang lain. Pada abad ke-7 dan ke-13, dikenal dengan abad pertengahan, muncullah beberapa dinasti, di antaranya ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Fatimiyah. Daya dorong dan pemikat terbagi menjadi 3, yakni yang pertama Islam sebagai iman, kemudian yang kedua adalah bahasa pertama dalam Islam, dan yang terakhir ada pemikiran Islam. Islam sebagai iman adalah kata Islam sendiri yang mencerminkan komitmen bagi kaum muslim sejati, yakni yang berarti penyerahan diri. Kemudian bahasa pertama seperti yang kita ketahui adalah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab adalah bahasa suci Islam dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada pemikiran Islam. Islam dilahirkan tanpa filsafat, namun demikian sejak awal kaum muslimin dimanapun dan kapanpun akan tetap mencari jawaban atas pertanyaan yang menunjukkan eksistensi Tuhannya. Akar-akar sains Islam. Perkembangan peradaban imperium muslim mengubah kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi kota utama dan perdagangan yang terus berhubungan melalui jaringan jalan, darat, dan laut yang terus berkembang. Masuk ke dalam periode penerjemah, yakni dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, yang juga berlangsung pada masa Eropa Kristen pada abad pertengahan, yang didukung oleh biara-biara seperti Monte Cassino dan oleh para penguasa seperti Charlemagne, yang bertujuan sama dengan upaya yang dilakukan Islam, yaitu untuk menghasilkan terjemahan naskah-naskah Yunani klasik. Penerjemahan selama 2 abad oleh kaum muslim telah menghasilkan karya-karya utama, yakni dari Plato, Aristoteles, Euclid, Archimedes, dan sarjana-sarjana muslim dari Persia sampai dengan Spanyol. Kosmologi yang berarti mempelajari tentang sejarah, struktur, dan kerja alam semesta secara keseluruhan yang telah berkembang melalui milenial seiring berkembangnya zaman dalam beberapa bentuk, baik mistik dan religius, mistik dan filosofi, serta astronomi. Matematika, yakni prestasi bersejarah Islam dalam memperjelas warisan intelektual masa lalunya,
meletakkan dalam urutan yang bisa diterapkan dan kemudian memperkaya dengan inovasi yang signifikan terlihat jelas dalam matematika Muslim. Kemudian, secara umum matematika Islam menghabiskan banyak waktu untuk pemeriksaan mikro dan memperluas, menertibkan, memurnikan, dan memoles warisan mereka dari Babilonia, India, dan Yunani kuno. Astronomi Muslim pada abad pertengahan menganggap astronomi sebagai salah satu ilmu matematika. Upaya mereka dalam disiplin ini sebagian besar terdiri dari mempelajari pergerakan benda-benda langit dan mencatat dalam istilah matematika dengan apa yang mereka temukan. Lanjut, astrologi yakni berkaitan dengan pengungkapan sifat fisik bumi dari lingkungan angkasa. Para astronom di dunia Islam juga tertarik untuk mengaplikasikan ilmu pergerakan benda-benda langit hingga memprediksi kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Secara geografi, ekspansi Islam yang pesat selama beberapa abad pertama didorong oleh insentif komersial maupun ideologis dan politik. Geografis Muslim menghasilkan banyak sekali pertukaran komoditas, mencapai volume dan variasi kargo yang lebih besar daripada yang dibawa oleh galeri dan gerobak kekaisaran Yunani dan Roma. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menjadi pedagang yang sukses sebelum relevansi Islam, sehingga perusahaan komersial menikmati kedudukan profesional yang terhormat di antara mereka, di mana ajaran tersebut adalah mengikuti ajaran Nabi. Banyak dari pengetahuan geografi kontemporer yang dikumpulkan oleh umat Islam ditetapkan oleh para pelancong komersial dan peziarah dalam catatan rinci tentang tanah, masyarakat, dan adat istiadat. Masuk ke dalam pengobatan atau medis, yakni warisan pengetahuan yang diambil oleh ahli kesehatan Muslim pada abad pertengahan sesungguhnya amatlah kaya. Warisan tersebut meliputi keberhasilan Yunani dan Romawi klasik, serta yang dipelajari dari sumber-sumber Syria, Persia, dan India. Pengobatan sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada bahasan rumah sakit, kemudian ada ahli kesehatan, dan farmakologi. Kemudian pada abad ke-8 telah dibangun rumah sakit yang pertama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian diikuti oleh institut yang sama di setiap kota. Seluruh kerajaan Islam yang dibiayai oleh khalifah, penguasa lain, atau orang dermawan, dan lembaga-lembaga agama yang dikelola oleh staf-staf yang berpendidikan tinggi dan profesional. Kemudian tokoh yang menonjol dalam ahli kesehatan, salah satunya adalah Ibnu Sina yang dikenal di barat dengan nama Avicenna. Ibnu Sina selain terkenal sebagai ahli kesehatan juga dikenal sebagai filosof. Pada abad ke-12 dan ke-13, jumlah tokoh terkenal termasuk Ibnu Rushd, ahli kesehatan dan filosof Muslim yang terkenal dari Spanyol. Kemudian pada farmakologi, keberhasilan Islam dalam riset dan pengobatan medis juga mencakup kemajuan yang luar biasa di dalam bidang farmakologi, yang dapat didefinisikan sebagai penelitian ilmiah yang mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan baik sederhana maupun campuran. Sains Islam sendiri dalam waktu singkat sejak awal peradaban Islam, pengabdian terhadap pengetahuan demi pengetahuan yang walaupun ditentang oleh ulama merupakan faktor penting yang dalam keberhasilan intelektual dan ilmiah sebagai besar kaum muslim. Para naturalisme Muslim berminat sekali meneliti bebatuan dan tanah serta flora fauna ke setiap wilayah dari Spanyol sampai dengan India Barat dan seterusnya. Di Persia, kaum Muslim juga meningkatkan skala dan kemampuan sejenis saluran bawah tanah yang dapat menghubungkan serangkaian sumur dan mampu menangkap air dari sumber air tanah yang sangat jauh. Alkimia berabad-abad sebelum kebangkitan peradaban Islam, yakni dirasa cukup mapan. Semua zat yang terdiri dari 4 unsur yang dicampur dalam berbagai proporsi. Emas adalah bahan yang paling mulia dan murni dari semua logam. Kemudian penggabungan alkemis juga dapat dipercaya bahwa zat anorganik itu hidup.
yang terdiri dari roh dan juga materi. Kemudian masuk ke benda optik, yakni beberapa filosof dan ahli matematika serta dokter muslim pada abad pertengahan yang paling terkemuka mengabadikan diri secara ekstensif mempelajari sifat dasar dan cara kerja penglihatan dan cahaya atau biasa dikenal dengan optik. Literatur pra-Islam ini mengeksplorasi berbagai topik ensiklopedis mulai dari refleksi, refraksi, kemudian ada proyeksi gambar melalui bukaan dan pelangi hingga anatomi dari cara kerja mata. Tahun-tahun berikutnya setelah abad pertengahan, yakni orang-orang Kristen pada abad ke-11 mulai merampas kembali Spanyol Muslim. Islam sebagai imperium mengalami integrasi. Namun demikian, perubahan kultural yang penting selain kemunduran belum terlihat. Seperti halnya seni Muslim tetap bertahan selama beberapa abad, sains yang masih tetap ditekuni pada disiplin-disiplin tertentu, terutama di bidang astronomi di wilayah-wilayah tertentu, dan banyak sekali ahli geografi, astronom, matematikus, ahli kesehatan, dan filosof Islam yang memberikan sumbangsih yang penting sampai dengan abad ke-15 atau ke-16. Kemudian penerjemahan karya-karya filsafat dan ilmiah Yunani ke dalam bahasa Arab sangat luas pada abad ke-7 dan ke-8, hampir melewati puncaknya sebelum gelombang besar penyebaran berikutnya dimulai. Pada abad ke-12, kumpulan para sarjana mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian pada abad ke-14, pembaca Eropa mulai kesulitan dalam penerjemahan yang kadang-kadang memilih salah satu karya yang diterjemahnya. Pada abad ke-17, Eropa dalam keadaan ofensif baik secara militer, ekonomi, dan budaya. Dan terakhir pada abad ke-19, ketika daerah-daerah Islam mulai jauh di bawah kendali kolonial oleh kekuatan Eropa, Muslim yang taat hanya melihat ancaman dari sekularisme Barat yang ditimbulkan dari jalan pikiran humanitis yang semakin meningkat. Kemudian Barat yang baru, salah satu unsur yang mengilhami kelahiran kembali secara historis adalah keyakinan humanitis, keyakinan yang diperbaharui dalam setiap kekayaan dan potensi intrinsik pribadi pada pemikir dan cendekiawan. Kemudian kesimpulan dari buku ini yakni yang pertama, diketahui pada abad ke-19 perubahan politik dan ekonomi yang sebagian besar diambil melalui pengkajian terhadap masyarakat Eropa menghasilkan masyarakat yang lebih modern. Sekarang akhirnya kaum muslimin yang lama berpaling dan menghindar dari kontaminasi Barat mulai mengkaji tata cara pemerintah dan pendidikan Eropa. Yang kedua, ada campuran situasi kaum muslimin yang sangat mempengaruhi sifat-sifat muslim, merupakan fakta bahwa begitu banyak dari pengaruh-pengaruh yang paling nyata terhadap kehidupan Islam dari abad yang lalu dari luar, yaitu orang-orang kafir, dan hanya dibutuhkan beberapa dekade bagi Islam untuk mengubah pengaruh yang paling penting menjadi keuntungan yang amat besar. Terakhir, pada abad ke-20 mulai mencapai ujungnya. Kelihatan bahwasannya pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan hubungan antara sains dan etika semakin meningkat dalam hubungannya dengan penyebaran senjata nuklir dan juga kemajuan dalam rekayasa genetika. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.